7 cara mengatur gaji untuk kebutuhan puasa dan lebaran, kebutuhan keluarga aman. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thank atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, menjelang puasa dan lebaran itu suasananya selalu sama. Hati pengen tenang, tapi pikiran sudah keliling ke dapur, ke lemari, sampai ke dompet. Harga kebutuhan naiknya pelan tapi konsisten. Sementara gaji setianya segitu-segitu saja. Dan di tengah semua itu, ibu dituntut tetap tersenyum, tetap masak, tetap siap kalau ada yang bilang, nanti lebaran kita makan enak ya Bu. Masalahnya, puasa bukan cuma soal nahan lapar, tapi juga nahan belanja yang kelihatannya kecil. Tapi kalau dikumpulin, bikin kaget. Sirup 1, kue 1, baju anak 1. Tahu-tahu yang habis bukan cuma tenaga, tapi saldo. Di titik ini, ngatur gaji bukan lagi pilihan, tapi jurus bertahan hidup ala ibu rumah tangga yang tiap hari standby 24 jam tanpa libur. Makanya pembahasan ini penting banget, Bu. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita nggak kaget di akhir. Biar puasa tetap khusyuk, lebaran tetap jalan, dan ibu nggak harus pura-pura santai sambil senyum, tapi dalam hati menghitung sisa uang sambil berdoa, semoga cukup. Cara pertama itu soal memisahkan kebutuhan puasa dan kebutuhan lebaran. Kelihatannya sepele tapi efeknya besar banget, Bu. Karena kalau disatuin, biasanya uang puasa ikut kesedot buat lebaran. Contohnya niatnya beli lauk sahur. Pulangnya malah nambah toples kue. Karena mikir nanti juga dipakai. Padahal puasa masih panjang. Dan kebutuhan harian itu jalan terus tiap hari. Beda sama lebaran yang datangnya sebentar, tapi godaannya brutal. Jadi pemisahan ini bikin ibu sadar mana uang yang boleh disentuh sekarang dan mana yang harus ditahan. Meskipun hati rasanya pengen. Cara kedua adalah menentukan batas belanja dari awal sebelum berangkat. Bukan sambil berdiri di lorong supermarket, sambil pegang troli kosong. Karena troli kosong itu berbahaya, Bu. Sekali masuk, isinya suka nambah sendiri tanpa izin. Misalnya sudah niat belanja sekian rupiah, tapi lihat diskon beli 2 gratis 1. Otak ibu langsung mikir sayang kalau nggak diambil. Padahal di rumah stok masih ada. Batas belanja ini ibarat pagar. Bukan buat nyiksa, tapi buat nyelamatin dompet dari keputusan impulsif yang diambil saat rasionalitas sedang cuti. Cara ketiga adalah mendahulukan yang wajib daripada yang pengen. Ini ujian hidup emak-emak sejati, Bu. Karena pengen itu menggiurkan dan sering nyamar jadi kebutuhan. Contohnya sirup warna-warni kelihatan penting karena iklannya pakai keluarga bahagia. Padahal tanpa sirup pun puasa tetap sah. Sementara beras dan lauk itu jelas wajib. Jadi di sini ibu perlu jujur ke diri sendiri. Apakah ini benar-benar dibutuhkan atau cuma pengen karena takut ketinggalan suasana lebaran tetangga? Cara keempat adalah belanja bertahap dan jangan nunggu mepet. Karena belanja mepet itu rawan panik. Dan panik itu mahal. Contohnya, belanja kue lebaran mendadak. Pilihannya tinggal yang mahal, karena yang murah sudah habis. Sementara kalau dicicil dari awal, ibu bisa pilih dengan tenang. Sambil bandingin harga, rasanya juga lebih ringan. Karena uang keluar pelan-pelan, bukan langsung terjun bebas kayak wahana ekstrim. Cara kelima adalah menahan belanja emosional. Ini biasanya kejadian pas ibu capek, puasa, rumah berantakan, anak ribut, lalu scroll handphone cuma niat hiburan, tahu-tahu tangan sudah check out sendiri, barang datang beberapa hari kemudian, dan ibu cuma bengong mikir, ini kenapa aku beli ya? Belanja emosional tuh kayak curhat ke marketplace, lega sesaat tapi nyesel belakangan.
Jadi sebelum beli coba tanya ke diri sendiri, aku butuh atau aku lagi capek? Cara keenam adalah menyediakan dana darurat kecil khusus puasa. Bukan buat gaya atau sok siap, tapi karena hidup ibu itu penuh kejutan. Kadang gas habis pas sahur, kadang anak tiba-tiba butuh uang kegiatan, kadang ada tamu mendadak yang bikin ibu pengen tetap menjamu dengan layak. Dana kecil ini bikin ibu nggak langsung panik dan nggak perlu ngorbanin uang kebutuhan utama, karena panik itu musuh keuangan paling setia. Cara ketujuh adalah melibatkan keluarga dalam kondisi keuangan. Ini penting banget, tapi sering dihindari karena ibu takut dianggap pelit. Padahal, kalau suami dan anak diajak ngobrol, biasanya malah lebih ngerti. Misalnya bilang tahun ini kita sederhana ya, nggak beli baju banyak, fokus makan enak dan kumpul. Seringnya anak malah santai dan suami juga bisa ikut jaga pengeluaran. Karena beban keuangan itu lebih ringan kalau dipikul bareng. Bukan ditanggung ibu sendirian sambil senyum pura-pura kuat. Bu, dari semua cerita tadi, kelihatan kan kalau ngatur gaji itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal menenangkan pikiran juga. Kadang yang bikin capek bukan kurangnya uang, tapi kebanyakan mikir sambil masak, sambil nyuci, sambil mikir besok belanja apa lagi. Ibu-ibu itu multitaskingnya kebangetan, dompet tipis, tapi beban pikiran tebal. Dan tetap bisa senyum sambil bilang ke anak, nggak apa-apa, nanti juga ada jalan. Dan lucunya Bu, kita sering rasa gagal cuma karena nggak bisa beli semua yang diinginkan. Padahal sukses itu sebenarnya ketika dapur tetap ngebul, keluarga tetap makan bareng, dan suasana rumah tetap hangat. Lebaran gak minta kita jadi sultan dadakan. Yang penting jangan jadi panitia stres nasional di rumah sendiri. Kadang solusi keuangan bukan nambah penghasilan dulu, tapi mengurangi drama dalam pikiran. Jadi Bu, tarik napas sebentar, pelan-pelan, sambil senyum dikit walau isi dompet lagi diet. Selama kita sadar, berusaha, dan mau belajar ngatur, selalu ada harapan dan celah buat cukup. Puasa dan Lebaran itu bukan ujian. Siapa paling banyak belanja, tapi siapa yang paling ikhlas, yang paling berpikir tenang, dan paling siap menyambutnya dengan hati yang ringan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.